Ketua DPD Partai Nasdem Kota Batam, Amsakar Ahmad, mengatakan secara nasional maupun skala Kota Batam, Partai Nasdem sudah siap 100% menghadapi hingga memenangkan pemilu legislatif dan Pilpres 2024 mendatang. Secara khusus, Amsakar Ahmad menyebutkan pada daftar calon tetap atau DCT Partai Nasdem terdiri dari figur calon anggota legislatif yang berkompeten dan mumpuni. Ia mengakui perolehan kursi Partai Nasdem Kota Batam tertinggi, namun menjadi runner-up dalam perolehan kursi DPRD Kota Batam. Namun pada pemilu legislatif 2024 mendatang, Amsakar Ahmad optimis jumlah perolehan kursi Partai Nasdem di DPRD Batam akan bertambah dari 7 kursi menjadi 8 kursi. Berikut penjelasan Ketua DPD Partai Nasdem Kota Batam, Amsakar Ahmad kepada reporter. Juru kamera Batam TV, Muhammad Amin, Azura Arnita. Pertama, saya ingin sampaikan kepada seluruh warga Batam bahwa Partai Nasdem sudah sangat siap untuk berkompetisi dalam kontestasi pemilu 2024 ini, baik untuk Presiden RI maupun untuk legislatif kita. Dan sejauh ini seluruh tahapan dan proses itu sudah kita lalui, mulai dari seleksi para calon itu sudah kita lakukan. Untuk Kota Batam sudah selesai, untuk Provinsi Kepri juga selesai, untuk nasional DPR RI juga sudah selesai. Kemarin juga sudah diumumkan daftar calon tetap yang sifatnya final untuk maju di berbagai level daerah pemilihan itu. Alhamdulillah dari sisi prosedur dan mekanisme rekrutmen itu kita sudah lakukan sesuai dengan standar operasional prosedur yang ada di DPR RI. Kami berusaha sesuai dengan arahan ketum untuk mendapatkan perolehan suara yang lebih besar dari sebelumnya. Tahun pemilu legislatif sebelumnya kita mendapatkan 136.000 lebih suara. Tahun ini kita harapkan dapat meningkat lebih dari itu. Terus untuk DPRD provinsi, kemarin Ketua DPW juga segenap jajaran DPW bahkan tim pemenangan dan OKK semuanya sudah punya target agar perolehan kita yang hari ini 6 kursi harus kita tingkatkan sekitar 7 atau 8 kursi. DPRD Kota Batam sama, hari ini kita mendapatkan 7 kursi. Kita harapkan ke depan kita bisa mendapatkan 8 sampai 9 kursi. Nah, estimasinya pada tim itu. Mudah-mudahan target-target ini dapat kita penuhi melihat dari pergerakan yang dilakukan oleh para calon, juga kemampuan mereka dalam mengorganisir, mengorkestrasi timnya, juga pengalaman dari organisasi masing-masing para calon. Alhamdulillah pada saat kita menyeleksi itu memang kita tapisin calon ini. Dia memegang beberapa organisasi dalam posisi sebagai apa, atau bagi yang akan bertanding sebelumnya sudah ikut, itu juga dapat gambaran kita kemarin dia dapat berapa, kira-kira tahun ini akan seperti apa. Nah, estimasi kita mudah-mudahan akan lebih baik lah dari kondisi sebelumnya. Oh, optimis Pak ya? Optimis, insya Allah. Batam, yang mudah-mudahan kita akan mendapatkan 8 kursi, yang minimal dari 7 kursi yang sudah kita raih saat ini. Pak, kalau mengenai capres nih Pak, Ya, capresan dari Nasdem Kota Batam sejauh ini gimana Pak untuk? kalau untuk calon presiden sudah menjadi kebijakan dari partai dan semuanya sudah dikonsolidasikan serta diarahkan agar kita bergerak pada rel yang sama, dan hari ini masing-masing caleg kita juga membawa isu soal presiden yang akan kita usung. Dan Nasdem dari awal sudah mendeklarasi Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai salah satu calon, di samping dua itu memetakan bahwa belum ada kontestan itu yang berada pada level 50+1 atau 50% plus 1. Prasyarat untuk
Presiden Republik Indonesia ini harus 50% nomor satu. Nah, kita yang paling penting ingin saya tekankan, dan ini menjadi kebijakan kami di Partai Nasdem, agar harmonisasi dalam kehidupan bermasyarakat ini jangan sampai kemudian menjadi terganggu akibat dari pilihan yang berbeda. Saya selalu menyampaikan kepada masyarakat Batam di berbagai acara-acara resmi, saya sampaikan bahwa agar kita tidak usah sibuk dengan persoalan mencari sisi lemah dari sahabat-sahabat kita. Nah, untuk presiden ini kan ada 3 kontestan, nggak perlulah yang mengusung calon A berbicara tentang kejelekan calon B dan C, yang mengusung calon B berbicara tentang kejelekan calon A dan C, yang mengusung calon C berbicara tentang kejelekan calon A dan calon B. Karena apa? Karena ketiga-tiganya itu adalah ketiga kontestan yang akan maju ini, ketiga-tiganya adalah mereka yang ingin mengabdikan dirinya bagi republik ini. Jadi sudah masanya kita menggunakan cara-cara berpolitik yang terhormat dan bermartabat, lebih melihat sisi-sisi negatif seseorang, yang lebih mengedepankan black campaign atau negatif campaign, itu kita ubah dengan cara mensosialisasikan kekuatan figur kita dengan track record, dengan menampilkan track record yang sudah beliau persembahkan selama ini. Saya kira itu. Pak, kalau untuk di Batam sudah dibentuk apa semacam tim kampanye khusus capres nih Pak? Sebenarnya untuk persoalan kandidat presiden itu seluruhnya sudah terbentuk, seluruh daerah di Indonesia ini sudah terbentuk, dan itu di bawah koordinasi langsung dari para kandidat. Nah, mereka ini juga sudah bergerak masing-masing untuk mensosialisasikan kepada pemilih tentang kehadiran mereka dan apa yang menjadi kebijakan mereka. Sementara dari partai politik pengusung ini dan pendukung ini mengkomunikasikan, melakukan semacam kolaborasi, ya sinkronisasi antara pemilu legislatif dengan pemilu eksekutif itu disejalankan. Nah, itu yang kita lakukan sampai saat ini. Pak, kalau relawan sudah banyak Pak yang melapor atau mendaftar ke Partai Nasdem Kota Batam ya? Sudah lumayan banyak ya, terdaftar itu dengan nama yang beraneka ragam, tapi umumnya terpusat, tapi secara umum terpusat ke Sekretariat Nasional Pemenangan Amin. Oke, jadi kira-kira begitu. Jadi harapannya gimana Pak? Ya, harapan nomor 1, mudah-mudahan Partai Nasdem ini sesuai dengan tema besar kami, gerakan restorasi dan gerakan perubahan, mudah-mudahan akan memberi warna bagi perubahan yang lebih baik bagi Indonesia ke depan. Yang kedua, tentu saja kita berharap ya kalau di tingkat nasional parliamentary threshold itu memang sudah terpenuhi, tapi angka sekarang kalau saya tidak keliru itu 58 kursi ya, 58 kursi. Kita harapkan untuk pemilu legislatif yang datang ini kita bisa tembus di angka sampai dengan 90-100 orang perwakilan juga di DPR RI. Di tingkat daerah, baik Kota Batam, ya saya berbicara Kota Batam lah, kita berharap perolehan yang kita dapatkan saat ini di kursi itu meningkat, dan mudah-mudahan kita tetap menjadi partai pemenang. Sebelumnya dari sisi perolehan suara, Partai Nasdem ini partai pemenang, tetapi dari sisi kursi kami kalah 1 kursi dengan sahabat kita dari partai politik yang lain. Karena apa? Karena kami lebih banyak 1 gemuknya. Nah, hanya 1 dapil saja yang dapat 2, Batam Kota. Tapi Sekupang kita 1 gemuk, Sagulung kita 1 gemuk yang tidak mencapai 2. Kemudian dapil Bengkong Batu Ampar kita 1 gemuk. Lalu Sekupang kita juga 1 gemuk. Nah, ini yang kita harapkan mudah-mudahan bisa 2 atau 3 dapil ini kita dapat memenuhi sampai 2 orang yang menjadi, karena perhitungan sign leg ini sekarang berbeda. Untuk putaran pertama bagi 1, untuk putaran kedua bagi 3,
untuk perhitungan di putaran ketiga bagi 5. Nah inilah yang kemarin kita meskipun menang dari sisi perolehan suara, tetapi kita akhirnya menjadi partai nomor 2, kita kalah dari sisi jumlah kursi. Nah harapan kita ke depan kita bisa menang dari sisi suara, juga menang dari sisi perolehan kursi. Disinggung soal pemenangan pasangan Capres-Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di Batam, Amsakar Ahmad mengungkapkan partai pengusung dan Timnas Pemenangan Amin terus berkoordinasi dalam berjuang memenangkan pasangan Capres-Cawapres yang disingkat dengan tagline Amin ini. Amsakar Ahmad yang juga wakil wali kota Batam ini mengajak dan berharap semua pihak agar berkompetisi dalam suasana damai yang menjunjukkan, mengedepankan berpolitik santun, dan menghindari kampanye negatif pada pemilu 2024 mendatang. Dari Batam Center, Azura Anita, Muhammad Amin melaporkan. Usahakan, Adin.